Suamiku mencuri kalung mewah perhiasan ibuku, aku cari-cari tapi ternyata dipakai janda tetanggaku. Suami memberikan kepada dia untuk hadiah. Ternyata selama ini suami berselingkuh dengan tetanggaku. Dasar suami tak tahu malu. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Kalung itu bukan sekadar perhiasan. Ia adalah kenangan. Sebuah peninggalan berharga dari almarhumah ibuku yang meninggal 5 tahun lalu. Kalung emas putih dengan liontin berbentuk tetesan air, dihiasi permata safir biru di tengahnya. Indah, anggun, dan memancarkan kesan mewah. Aku ingat jelas, ibuku dulu selalu memakainya setiap kali menghadiri acara penting. Aku masih terbayang momen terakhir beliau memakaikan kalung itu ke leherku pada hari pernikahanku. Dengan senyum penuh doa, ia berkata, "Ingat, nak, kalung ini bukan sekadar hiasan. Simbol cinta, simbol kesetiaan, dan simbol harga diri seorang perempuan. Jaga baik-baik. Jangan pernah biarkan orang yang tak pantas menyentuhnya." Sejak hari itu, kalung itu aku simpan di kotak perhiasan kayu berlapis bludru merah. Kotak itu selalu aku letakkan di dalam lemari dengan kunci khusus. Bagiku, ia terlalu berharga untuk sekadar dipamerkan. Kalung itu bukan hanya bernilai mahal, tetapi juga bernilai sejarah, penuh kenangan dan doa. Namun, suatu pagi segalanya berubah. Aku baru selesai membereskan kamar tidur ketika niatku ingin sekadar melihat kembali kalung itu. Aku membuka lemari, mengeluarkan kotak kayu, lalu membuka penutupnya. Alangkah terkejutnya aku ketika kotak itu kosong. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ya Allah, bisikku, tanganku gemetar. Aku menggeledah lagi lemari, memeriksa laci demi laci, bahkan memeriksa kolong tempat tidur. Tidak ada. Kalung itu hilang. Dengan panik aku segera memanggil suamiku, Andi. Ia sedang duduk santai di ruang tamu, menonton televisi sambil memainkan ponselnya. "Mas, kalung itu hilang." Suaraku bergetar, hampir menangis. Ia menoleh sekilas, alisnya terangkat. "Kalung apa?" tanyanya datar. "Kalung peninggalan ibu. Yang safir biru itu loh, Mas. Yang selalu kusimpan di lemari. Sekarang gak ada." Aku mendekatinya dengan cemas. Andi menaruh ponselnya, bangkit, lalu menghampiriku. "Kamu sudah cari baik-baik? Mungkin jatuh di tempat lain? Atau kamu lupa naruhnya?" Aku menggeleng cepat. "Nggak mungkin, Mas. Aku selalu taruh di kotak, di lemari. Selalu di situ. Aku hafal betul." Ia tampak menghela napas panjang, lalu menepuk bahuku. "Ya sudah, jangan panik dulu. Nanti kita cari sama-sama. Bisa jadi ketelingsut. Barang kecil kan gampang hilang." Aku ingin percaya kata-katanya. Tapi ada sesuatu di raut wajahnya yang terasa aneh. Seolah ia terlalu tenang, terlalu datar untuk sebuah kehilangan sebesar ini. Aku tahu Andi memang bukan tipe orang yang terlalu emosional. Tapi kali ini, entah mengapa, sikapnya membuatku semakin gelisah. Hari itu aku habiskan dengan mencari. Aku bongkar lemari, rak buku, bahkan aku buka-buka semua tas yang aku punya. Hasilnya nihil. Kalung itu benar-benar lenyap. Malamnya, aku duduk termenung di kamar. Pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Apakah ada orang luar yang masuk ke rumah? Tapi rumah selalu terkunci. Apakah pembantu kami yang mengambil? Tidak mungkin. Pembantu kami sudah bekerja 10 tahun dengan penuh loyalitas. Ia bahkan sudah seperti keluarga sendiri. Satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah orang dalam rumah ini. Tapi aku tidak berani menuduh. Andi masuk kamar, membawa segelas teh. Ia meletakkannya di meja kecil di sampingku. "Sudahlah, jangan terlalu dipikir. Kalau memang rezeki, nanti ketemu. Kalaupun hilang, ya mungkin sudah waktunya. Lagian, itu cuma kalung." Aku menoleh cepat, menatap matanya dengan tak percaya. "Cuma kalung, Mas? Itu peninggalan ibu. Bukan sembarang kalung." Suaraku meninggi, dada sesak oleh amarah. Andi mengangkat bahu. "Aku cuma bilang,
Jangan sampai kamu sakit sendiri karena mikirin itu. Aku terdiam. Hatiku bergejolak. Kalimatnya terdengar seperti mengabaikan perasaanku. Sejak kapan Andi jadi setidak peduli ini? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan kalung itu. Perasaan aneh mulai tumbuh. Seolah ada yang disembunyikan. Aku teringat beberapa minggu terakhir. Andi sering pulang larut malam dengan alasan kerja lembur. Kadang ia terlihat gusar ketika aku menanyakan sesuatu. Dan uang belanja rumah tangga belakangan ini sering berkurang tanpa alasan jelas. Aku berusaha menepis pikiran buruk, tapi semakin ku tepis, semakin kuat bayangan itu menghantuiku. Keesokan harinya, aku mencoba membicarakan lagi. Mas, jujur sama aku. Kamu tahu sesuatu soal kalung itu? Tanyaku hati-hati. Andi terdiam sebentar, lalu menggeleng. Enggak, aku sama sekali enggak tahu. Kamu jangan ngawur nuduh aku, ya? Nada suaranya berubah ketus. Aku tercekat, bibirku membisu. Aku tahu, dari tatapan matanya, dari nada suaranya, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Tapi aku belum punya bukti. Hari-hari berikutnya, aku terus mencoba mencari, berharap kalung itu akan muncul entah dari mana. Tapi tak pernah ada tanda-tanda. Yang ada hanya kegelisahan semakin besar. Dan kegelisahan itu mencapai puncaknya ketika seorang tetangga, Bu Ratna, mampir ke rumah untuk mengobrol sore. Di tengah obrolan santai, ia tiba-tiba berkata, kemarin aku lihat si janda sebelah, Bu Mira, pakai kalung bagus sekali. Cantik. Ada batu biru di tengahnya. Mirip banget sama kalung yang pernah aku lihat kamu pakai waktu arisan. Loh. Aku sontak tercekat. Tangan yang sedang menuang teh berhenti di udara. Hanya satu kalung dengan safir biru yang aku punya. Dan itu peninggalan ibu. Degup jantungku makin kencang. Apakah mungkin? Jangan-jangan. Aku berusaha tersenyum, menutupi kegugupan. Oh ya? Aku kurang tahu, Bu. Jawabku singkat. Tapi dalam hati, aku merasa dunia runtuh. Apakah kalung itu sekarang ada di leher tetanggaku? Seorang janda yang tinggal sendirian? Bagaimana bisa sampai ke sana? Malam itu aku tak bisa tidur. Kata-kata Bu Ratna terus berputar di kepalaku. Bayangan kalung itu tergantung manis di leher orang lain membuat darahku mendidih. Kalau benar, berarti kalung itu tidak sekadar hilang. Ada yang mengambilnya. Ada yang memberi. Dan kemungkinan besar, aku sudah tahu siapa pelakunya. Aku menggenggam erat ujung selimutku, menahan amarah dan air mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai takut menghadapi kebenaran yang mungkin jauh lebih pahit daripada sekadar kehilangan sebuah perhiasan. Sejak hari itu, suasana rumahku berubah. Keheningan yang biasanya memberi kenyamanan kini justru terasa mencekam. Setiap sudut ruangan seolah menyimpan rahasia. Dan setiap tatapan suamiku, Andi, terasa mencurigakan. Aku berusaha menjalani hari seperti biasa. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, membereskan rumah. Tapi mataku tak pernah lepas dari gerak-gerik Andi. Ia duduk di meja makan, menyantap nasi goreng buatanku sambil sibuk dengan ponselnya. Jemarinya bergerak cepat, entah sedang mengetik dengan siapa. Aku memperhatikan wajahnya. Sesekali ia tersenyum kecil pada layar. Senyum yang sudah lama tak kulihat tertuju padaku. Mas, siapa sih yang sering banget kamu chat akhir-akhir ini? Tanyaku pelan, mencoba terdengar ringan. Andi menoleh sekilas, lalu terkekeh kecil. Ah, ini grup kantor. Lagi ada proyek baru. Banyak yang dibahas. Aku mengangguk, pura-pura percaya. Tapi hatiku berkata lain. Grup kantor apa yang bisa membuat seorang pria tersenyum setiap beberapa detik sekali? Bahkan saat sarapan bersama istrinya? Selesai makan, Andi langsung pamit berangkat kerja. Aku mengantarnya sampai pintu. Mobilnya melaju keluar pagar, meninggalkan aku berdiri sendirian dengan segudang tanya. Aku masuk lagi ke dalam rumah, menutup pintu dengan perasaan hampa. Tatapanku jatuh pada lemari di kamar, tempat dulu kalung ibuku tersimpan. Aku mendekat, membuka laci, menatap kosong ke kotak kayu yang kini hampa.
Perasaan kehilangan itu kembali menghantamku. Ya Allah, siapa yang tega melakukan ini? Bisikku. Hari itu aku tak bisa duduk diam. Aku memutuskan untuk mencari lagi, meskipun rasanya sudah jelas kalung itu hilang. Aku membuka tas-tas lama, menggeledah lemari dapur, bahkan memeriksa gudang yang berdebu. Tapi nihil. Sore harinya, aku bertemu Bu Ratna lagi di depan rumah saat menyapu halaman. Ia tersenyum ramah, lalu berkata, "Bu, kemarin itu beneran kalungnya mirip banget. Loh, si Bu Mira kayaknya seneng banget pamer. Cantik sih kalau dipakai dia. Tapi aku langsung kepikiran sama kalungmu." Aku hanya tersenyum tipis. "Iya, Bu, mungkin memang kebetulan mirip." Namun dalam hati, perasaanku makin kalut. Tidak mungkin kebetulan. Kalung dengan safir biru itu langka. Aku yakin itu kalung ibuku. Malam harinya, aku memberanikan diri bicara lagi dengan Andi. Ia baru pulang, wajahnya terlihat lelah. Tapi aku tahu lelah itu bukan karena pekerjaan. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. "Mas," panggilku saat ia baru saja meletakkan tas kerjanya. "Ya, kenapa?" Jawabnya datar. Aku menelan ludah, mencoba menahan suara agar tidak bergetar. Aku dengar dari tetangga. Ada yang lihat Bu Mira pakai kalung yang mirip sekali dengan milik ibu. "Mas tahu sesuatu soal ini?" Wajah Andi seketika berubah. Ia terdiam beberapa detik, lalu tertawa kecil, meskipun tawanya terdengar kaku. "Astaga, gosip tetangga itu jangan langsung kamu telan mentah-mentah. Kamu tahu sendiri kan, orang kampung suka lebay." Tapi aku lihat sendiri kotak itu kosong. "Mas, kalung itu hilang. Dan aku nggak percaya kalau kebetulan ada yang punya kalung persis sama. Apalagi dipakai tetangga kita sendiri." Nada suaraku meninggi. Andi meletakkan tangannya di pinggang. Wajahnya terlihat kesal. "Kamu ini gimana sih? Sudah kubilang aku nggak tahu. Masa kamu nuduh aku yang ambil? Aku ini suamimu." "Loh?" Aku tercekat. Kalimatnya seperti tameng untuk menutupi sesuatu. "Aku tidak nuduh, Mas. Aku cuma butuh kejujuranmu. Kalau memang kamu tahu, tolong bilang." "Sudahlah, aku capek. Jangan bahas ini lagi," bentaknya. Lalu ia masuk kamar mandi, meninggalkanku terpaku dengan hati remuk. Aku terduduk di sofa. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Kata-katanya menusuk. Justru karena ia suamiku, aku berhak tahu. Aku berhak mendapatkan kejujuran. Tapi yang kuterima hanyalah amarah dan penghindaran. Semakin hari, kecurigaanku makin kuat. Andi sering pulang larut malam, dengan alasan kerja lembur. Tapi aku melihat sendiri slip gajinya bulan lalu. Tidak ada tambahan lembur. Bahkan beberapa kali ia pulang dengan aroma parfum asing yang samar menempel di bajunya. Bukan parfum yang pernah kupakai. Aku mencoba menenangkan diri, berusaha berpikir positif. Tapi setiap kali teringat kalung itu, yang tiba-tiba muncul di leher janda tetanggaku, hatiku semakin tak bisa tenang. Suatu sore, aku sengaja keluar rumah lebih awal untuk belanja di warung depan. Dari kejauhan, aku melihat sosok Bu Mira sedang duduk di teras rumahnya, memakai gaun santai. Dan di lehernya, ya Allah, aku hampir tak bisa berdiri tegak. Kalung itu ada di sana. Berkilau indah terkena sinar matahari sore. Tanganku bergetar, dadaku sesak. Itu kalung ibuku. Tidak salah lagi. Aku berdiri mematung cukup lama sampai akhirnya Bu Mira menoleh. Ia tersenyum samar, lalu menyentuh kalung di lehernya, seolah sengaja memamerkannya padaku. Senyumnya mengandung arti, penuh tantangan. Aku buru-buru berbalik, langkahku gontai. Belanja pun urung kulanjutkan. Aku langsung masuk rumah, menutup pintu dengan keras, lalu menangis terisak. Ya Allah, ternyata benar. Pikiran-pikiran buruk tak bisa lagi kutolak. Kalung itu pasti diberi oleh Andi. Tidak mungkin Bu Mira mendapatkannya dengan cara lain. Andi satu-satunya orang yang bisa mengambilnya dari lemari kami. Tapi kalau benar Andi yang memberinya, kenapa?
Apa hubungan mereka sampai-sampai suamiku rela memberikan peninggalan ibuku yang begitu berharga? Pertanyaan itu menghantui malam-malamku. Aku merasa hidupku sedang dipermainkan. Perasaan cinta, kepercayaan, dan kesetiaan yang dulu kupegang teguh seakan direnggut dalam sekejap. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri untuk mengikuti Andi. Ia bilang ada rapat di kantor. Tapi aku curiga. Aku menunggu di depan rumah, lalu menyusulnya dengan sepeda motor saat ia pergi. Benar saja, alih-alih ke kantor, mobilnya berhenti di jalan kecil dekat rumah Bu Mira. Ia turun, berjalan cepat menuju rumah janda itu. Aku menahan napas dari kejauhan, tubuhku gemetar. Dari balik pohon, aku melihat Andi mengetuk pintu. Dan tak lama kemudian, Bu Mira membuka, menyambutnya dengan senyum lebar. Mereka masuk ke dalam rumah. Pintu tertutup rapat. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Bukan hanya kalung ibuku yang hilang, tapi juga hatiku yang dicuri. Pagi itu udara terasa berbeda. Aku duduk di teras rumah dengan secangkir teh hangat yang tak kunjung ku minum. Pandanganku kosong. Pikiran melayang pada kejadian beberapa hari lalu ketika aku melihat sendiri Andi masuk ke rumah Bu Mira. Bayangan itu menempel kuat di kepalaku, seolah menolak untuk dihapus. Kalung ibuku. Senyum Bu Mira. Sikap tenang Andi. Semua bercampur jadi satu, membuat hatiku semakin sesak. Aku terperanjat saat suara salam menyapaku dari luar pagar. Assalamualaikum, Bu. Aku menoleh. Ternyata Bu Ratna lagi. Tetangga yang rumahnya 2 gang dari rumahku itu memang terkenal ramah sekaligus cerewet. Ia datang dengan senyum lebarnya, membawa sekeranjang sayur. Waalaikumsalam. Bu Ratna, mari masuk. Jawabku seadanya. Bu Ratna duduk di kursi teras, meletakkan keranjang di sampingnya. Aku tahu, kedatangannya pasti bukan sekadar mampir. Seperti biasa, pasti ada cerita baru yang ia bawa. Dan benar saja, setelah basa-basi sebentar, ia mencondongkan tubuhnya, menurunkan suara. Bu, jangan kaget ya. Aku sebenarnya nggak enak ngomong. Tapi aku pikir kamu harus tahu. Aku langsung tegang. Ada apa, Bu? Begini, kamu tahu kan si Bu Mira? Itu loh, janda muda di sebelah. Kemarin aku lihat lagi dia keluar rumah. Pakai kalung safir biru itu. Aduh, cantik sekali memang. Semua orang di pasar pada melirik. Tapi ya, orang-orang juga bisik-bisik. Katanya itu mirip banget sama kalung peninggalan almarhumah ibumu. Aku terdiam. Wajahku menegang. Aku sudah tahu, sudah melihat sendiri. Tapi mendengar orang lain mengatakannya membuat hatiku makin tercabik. Dan bukan itu saja, lanjut Bu Ratna dengan suara semakin pelan. Ada yang bilang sering lihat mobil suamimu parkir dekat rumah Bu Mira. Bahkan ada yang melihat dia masuk ke dalam. Tanganku yang memegang cangkir teh bergetar. Aku menaruhnya di meja agar tidak tumpah. Nafasku terasa berat. Jadi bukan hanya aku yang tahu. Tetangga juga sudah mulai memperhatikan. Bu Ratna, kamu yakin itu bukan cuma gosip? Tanyaku berusaha menahan suara. Bu Ratna mengangguk mantap. Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Dan bukan aku saja. Beberapa tetangga lain juga memperhatikan. Makanya, aku kasihan sama kamu. Aku tahu kalung itu sangat berharga. Masa iya? Sampai jatuh ke tangan orang lain begitu saja? Aku menunduk, berusaha menyembunyikan air mata yang mulai menggenang. Hatiku perih mendengar kenyataan itu semakin jelas. Bukan sekadar prasangka, tapi fakta yang perlahan-lahan terkuak. Kalau aku boleh jujur, Bu, suara Bu Ratna semakin lirih. Orang-orang sudah mulai ngomong macam-macam. Katanya suamimu dan Bu Mira ada hubungan khusus. Ya Allah, maafkan aku. Aku nggak bermaksud menyakiti. Tapi aku rasa kamu lebih baik tahu daripada nanti terlambat. Dadaku seakan ditusuk pisau. Kata-kata itu tepat mengenai titik paling rapuh dalam hatiku. Aku menggenggam rokok rat-rat, menahan diri agar tidak menangis di depan Bu Ratna. Terima kasih, Bu, sudah kasih tahu, jawabku lirih. Bu Ratna menepuk tanganku pelan. Sabar ya, Bu.
Semua ujian pasti ada jalan keluarnya. Aku yakin kamu wanita kuat. Setelah Bu Ratna pamit pulang, aku masuk ke dalam rumah dengan langkah lunglai. Begitu pintu tertutup, aku langsung terduduk di lantai ruang tamu. Air mata yang kutahan tadi akhirnya pecah. Ya Allah, jadi benar, semua benar. Kalung ibuku yang seharusnya kujaga dengan penuh cinta malah berpindah ke leher seorang janda. Dan yang lebih menyakitkan, suamiku sendiri yang memberikannya. Aku mengingat kembali semua tanda-tanda yang selama ini kuabaikan. Andi yang sering pulang larut, aroma parfum asing, sikapnya yang mulai dingin, dan tentu saja keanehannya saat aku pertama kali kehilangan kalung itu. Semua potongan puzzle kini tersusun rapi, membentuk satu gambar besar. Pengkhianatan. Hari itu, aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur siang. Aku hanya duduk termenung di kamar, menatap kosong ke dinding. Di kepalaku, bayangan Andi bersama Bu Mira terus menghantui. Sore menjelang, aku terdengar suara tawa kecil dari luar jendela. Aku mengintip perlahan. Dari celah tirai, terlihat Bu Mira sedang berdiri di teras rumahnya, berbicara dengan seseorang lewat telepon. Dan ya, kalung itu masih tergantung di lehernya. Ia bahkan memegang liontinnya sambil tersenyum manis. Perasaanku campur aduk antara marah, muak, dan hancur. Kalung yang dulu dipakaikan ibuku dengan doa tulus, kini dipamerkan oleh seorang janda tetangga dengan penuh kebanggaan. Malam harinya, Andi pulang agak terlambat. Aku menatapnya dari sofa, mencoba membaca ekspresinya. Ia tampak tenang. Bahkan seolah tidak terjadi apa-apa. Kenapa lihat aku begitu? Tanyanya sambil melepas sepatu. Aku menarik napas panjang. Mas, aku sudah dengar dari tetangga. Mereka bilang sering lihat kamu di rumah Bu Mira. Mereka juga bilang dia sering pakai kalung yang sama persis dengan milik ibu. Aku nggak bisa lagi pura-pura nggak tahu. Andi menatapku lama, lalu tertawa kecil. Astaga! Jadi kamu lebih percaya omongan tetangga daripada suamimu sendiri? Dasar orang kampung memang suka bikin gosip. Mas, suaraku meninggi. Air mata mulai mengalir. Aku lihat sendiri kalung itu di lehernya. Aku tahu itu kalung ibu. Aku hafal setiap detailnya. Dan aku juga lihat sendiri kamu masuk ke rumahnya. Kamu masih mau bohong lagi? Andi terdiam. Sekilas wajahnya berubah tegang. Tapi ia cepat-cepat menutupinya dengan senyum sinis. Kamu salah lihat. Jangan terlalu paranoid. Aku sibuk kerja. Capek. Pulang masih harus dituduh macam-macam. Aku tercekat. Merasa tercekik oleh kebohongan yang ia ciptakan. Kalau memang kamu tidak berbuat salah, kenapa wajahmu berubah saat aku tanya? Kenapa kamu marah? Andi menghela napas panjang, lalu masuk ke kamar tanpa menjawab. Aku terduduk lemas di sofa, menangis terseduh. Kata-kata Bu Ratna kembali terngiang. Orang-orang sudah mulai ngomong macam-macam. Aku tahu, aku tidak bisa lagi menutup mata. Kebenaran sedang menatapku langsung, meskipun pahit dan menyakitkan. Aku hanya bisa memeluk diriku sendiri malam itu, berharap kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Satu hal yang pasti, ini baru permulaan. Bisikan tetangga hanyalah pintu masuk menuju rahasia besar yang selama ini disembunyikan suamiku. Dan aku harus siap membuka pintu itu, meski harus menanggung luka yang lebih dalam. Sejak percakapan dengan Bu Ratna, aku tidak pernah benar-benar bisa tenang. Setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk hatiku. Aku merasa hidup dalam rumah yang penuh kepalsuan. Andi, pria yang dulu kucintai sepenuh hati, kini menjadi sosok asing yang tak bisa lagi kubaca. Aku tahu aku tidak boleh hanya mengandalkan gosip atau prasangka. Aku butuh bukti. Aku harus melihat dengan mataku sendiri, meski aku tahu kebenaran itu bisa menghancurkan diriku. Hari itu, aku membuat rencana. Aku menunggu Andi berangkat kerja. Seperti biasa, ia pamit dengan senyum yang terasa dipaksakan. Aku pulang agak malam. Ada rapat. Katanya, aku hanya mengangguk. Padahal dalam hati aku sudah menyiapkan langkah. Begitu mobilnya hilang dari pandangan, aku buru-buru menyiapkan diri. Aku mengenakan jaket dan helm,
lalu keluar rumah dengan sepeda motor. Aku menempuh jalan berbeda agar tidak terlihat, lalu menunggu dari kejauhan di dekat kantor Andi. Beberapa jam kemudian, aku melihat mobilnya keluar. Aku menyalakan motorku, mengikuti dari jarak aman. Degup jantungku kencang. Tanganku dingin meski siang itu panas terik. Bukannya menuju ke arah pusat kota tempat kantornya berada, mobil itu justru berbelok ke jalan kecil yang menuju ke perumahan. Jalan itu aku kenal, karena di ujungnya ada rumah seseorang yang kini menghantui hidupku, Bu Mira. Aku menelan ludah, tubuhku bergetar. Mobil Andi melaju perlahan, lalu berhenti di depan rumah itu. Aku menepi di balik pohon, mencoba tak terlihat. Dari kejauhan, aku melihat jelas Andi turun dari mobil. Pintu rumah Bu Mira terbuka, dan wanita itu muncul dengan gaun santai berwarna pastel. Senyumnya merekah. Yang membuatku nyaris jatuh pingsan adalah ketika Bu Mira menyentuh lengan Andi dengan akrab, lalu menariknya masuk ke dalam rumah. Pintu menutup. Darahku mendidih. Mataku panas. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Semua bisikan, semua gosip, semua tanda yang selama ini kuabaikan kini terbukti nyata. Suamiku benar-benar menginjak harga diriku, bukan hanya dengan berkhianat, tapi juga dengan memberikan peninggalan ibuku pada wanita itu. Aku tidak bisa bergerak lama. Kakiku seakan terpaku di tanah. Nafasku memburu, hampir tersedak oleh tangis yang kutahan. Aku ingin berteriak, ingin masuk dan menyeret mereka keluar. Tapi keberanianku terkalahkan oleh rasa hancur yang terlalu dalam. Dengan langkah gontai, aku kembali ke motor dan pulang. Sepanjang jalan, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Orang-orang yang berpapasan mungkin mengira aku hanya terkena debu atau angin kencang. Padahal hatiku sedang koyak berkeping-keping. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar, menutup pintu rapat-rapat. Aku menatap cermin. Wajahku sembab, mataku merah. Aku menyentuh leherku sendiri, membayangkan kalung ibuku yang dulu pernah menghiasi leherku dengan penuh cinta. Kini, kalung itu menggantung di leher seorang janda, dipakaikan oleh suamiku sendiri. Ya Allah, aku berbisik lirih. Kenapa ujian ini begitu berat? Apa salahku sampai harus dihina seperti ini? Malam harinya, aku memutuskan untuk menguji Andi lagi. Aku duduk di ruang tamu, menunggu. Pukul 8, mobilnya terdengar masuk halaman. Ia masuk rumah dengan wajah tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Kok belum tidur? Tanyanya sambil melepas sepatu. Aku menatapnya lama, mencoba menahan amarah. Mas, kamu benar pulang dari kantor? Ia menoleh sebentar, lalu mengangguk. Iya. Kenapa? Aku menghela napas panjang. Aku tadi ke kantor. Mas, aku nggak lihat mobilmu di sana. Andi tertegun sesaat, tapi cepat-cepat tersenyum miring. Mungkin kamu salah lihat. Aku habis rapat di luar. Aku menatapnya tajam. Rapat di luar, atau di rumah Bu Mira? Sekilas wajahnya menegang. Namun ia segera memasang ekspresi datar. Apa-apaan sih? Kamu ini kenapa makin hari makin aneh? Aku capek kerja. Pulang malah dituduh macam-macam. Aku berdiri. Suaraku bergetar. Aku lihat sendiri. Mas, kamu masuk ke rumahnya. Aku lihat dengan mata kepalaku. Jadi jangan lagi bohong. Andi terdiam. Kali ini ia tidak langsung membalas. Ada kilatan rasa bersalah di matanya, tapi hanya sebentar. Setelah itu, ia menghela napas panjang dan berkata dengan suara dingin, "Kamu halu. Kalau nggak percaya sama aku, terserah. Aku nggak mau ribut." Ia masuk ke kamar, meninggalkanku berdiri sendirian dengan tubuh gemetar. Aku jatuh terduduk di sofa, menangis keras. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar sendirian. Suamiku bukan lagi tempatku bersandar, melainkan luka terbesar dalam hidupku. Keesokan harinya, gosip semakin ramai. Beberapa tetangga sengaja menyindirku dengan tatapan kasihan. Ada juga yang berbisik-bisik saat aku lewat. Aku menunduk, menahan rasa malu. Harga diriku tercabik, bukan hanya di dalam rumah,
tapi juga di mata orang-orang sekitar. Aku tahu, aku tidak bisa lagi diam. Jejak pengkhianatan sudah jelas. Bukti sudah ada di depan mata. Namun pertanyaan yang menghantui adalah, apa yang harus kulakukan? Haruskah aku langsung mengusir Andi? Haruskah aku melabrak Bu Mira? Atau haruskah aku diam, menunggu sampai bukti semakin tak terbantahkan? Hatiku bimbang, tapi satu hal pasti, aku tidak akan tinggal diam. Aku harus memperjuangkan martabatku, memperjuangkan amanah ibuku. Kalung itu bukan hanya perhiasan. Ia adalah saksi cinta seorang ibu, simbol kehormatan keluarga. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan suamiku sendiri, merampasnya begitu saja. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan perasaan campur aduk. Setiap kali melihat wajah Andi, rasa cinta yang dulu pernah begitu dalam kini berubah menjadi campuran antara benci dan jijik. Aku tidak bisa lagi menatapnya tanpa teringat pada sosok Bu Mira, tetangga yang kini menjadi racun dalam rumah tanggaku. Namun di balik rasa sakit itu, ada bara yang menyala. Aku tidak ingin lagi hanya mendengar gosip atau menebak-nebak. Aku ingin bukti yang tidak bisa dibantah, bukti yang bisa kuhadapkan langsung ke wajah Andi, agar ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebohongan. Malam itu, aku sengaja berpura-pura tidur lebih awal. Aku ingin melihat apa yang dilakukan Andi saat ia merasa aku terlelap. Sekitar pukul 11 malam, aku mendengar suara ponselnya bergetar. Samar-samar, aku mendengar percakapan singkat. Iya, besok aku datang. Kamu tunggu saja. Suara Andi lirih, tapi cukup jelas untuk membuat hatiku berdegup kencang. Aku menahan napas, berusaha tetap memejamkan mata. Setelah beberapa menit, ia kembali tidur. Namun ucapannya tadi terpatri jelas di kepalaku. Besok aku datang. Keesokan harinya, aku menyiapkan rencana. Aku berpura-pura sibuk di rumah, tidak banyak bicara, agar Andi tidak curiga. Saat ia berangkat kerja dengan alasan ada rapat lagi, aku menunggu beberapa jam sebelum menyusul. Aku mengenakan pakaian sederhana, jilbab gelap, dan masker agar tidak terlalu dikenali. Sepeda motor tua peninggalan ayahku menjadi alat setiaku dalam pengintaian ini. Aku mengikutinya dari jarak jauh, dengan jantung yang terus berdegup tak karuan. Mobil Andi melaju cukup cepat, tapi aku berhasil menjaga jarak. Jalan yang ia ambil, lagi-lagi mengarah ke perumahan tempat Bu Mira tinggal. Aku menggenggam erat stang motor. Perasaan campur aduk antara ingin menangis dan ingin berteriak. Mobil itu berhenti tepat di depan rumah Bu Mira. Aku menepi di sudut jalan, cukup jauh agar tidak ketahuan. Dari balik kaca helm, aku mengamati. Pintu rumah terbuka, dan Bu Mira keluar dengan pakaian santai. Ia tampak cantik dengan rambut tergerai. Senyum manis yang sama sekali tidak pantas untuk seorang wanita yang merebut suami orang. Ia melambaikan tangan. Lalu Andi turun dari mobil. Yang membuat perutku mual adalah ketika mereka berpelukan seolah dunia hanya milik berdua. Bu Mira menyandarkan kepalanya di dada Andi. Lalu keduanya masuk ke dalam rumah sambil tertawa kecil. Aku gemetar hebat. Air mataku mengalir deras tanpa bisa kutahan. Aku ingin maju, ingin berteriak, ingin menyeret mereka keluar di depan semua orang. Tapi kakiku tak bisa bergerak. Aku tahu aku harus menahan diri. Kalau aku melabrak sekarang tanpa bukti yang kuat, mereka bisa saja menyangkal. Aku butuh lebih. Aku butuh sesuatu yang tidak bisa mereka bantah lagi. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponselku. Dari kejauhan, aku memotret mereka. Walau tidak terlalu jelas, tapi cukup terlihat wajah mereka, pelukan itu, dan rumah Bu Mira sebagai latar. Foto itu terasa seperti belati yang menancap di dadaku, tapi sekaligus menjadi senjata yang bisa kupakai suatu saat nanti. Aku menunggu hampir 1 jam. Mobil Andi tetap terparkir di depan rumah Bu Mira. Aku membayangkan apa yang mereka lakukan di dalam, dan bayangan itu membuat hatiku seperti dihancurkan berkali-kali. Akhirnya, aku tak sanggup lagi. Aku pulang dengan tubuh lemas. Sepanjang jalan, tangisku pecah tanpa henti. Jalanan di depanku buram karena air mata. Tapi aku terus memaksa motor berjalan. Sesampainya di rumah,
Aku langsung masuk kamar dan mengunci pintu. Aku membuka galeri ponselku, menatap foto yang baru saja kuambil. Setiap kali kulihat, rasanya seperti ditampar kenyataan. Suamiku, lelaki yang pernah bersumpah di depan Allah untuk setia padaku, kini mengkhianatiku dengan terang-terangan. Malam harinya, Andi pulang seperti biasa. Ia bertingkah seolah tidak ada yang terjadi, bahkan sempat membawa sebungkus makanan untukku. "Ini, aku bawain sate kesukaanmu," katanya sambil tersenyum. Aku menatap sate itu tanpa nafsu. "Dari mana, Mas?" tanyaku dingin. Ia menjawab cepat. "Dari kantor, ada yang traktir." Aku hanya mengangguk, tidak ingin memperpanjang. Aku tidak mau memperlihatkan kalau aku sudah tahu semuanya. Aku ingin dia lengah, agar aku bisa mengumpulkan bukti lebih banyak. Beberapa hari berikutnya, aku kembali melakukan hal yang sama. Mengikuti Andi diam-diam, melihatnya masuk rumah Bu Mira berkali-kali. Setiap kali itu terjadi, aku memotret, aku merekam, aku menyimpan semuanya dengan hati yang berdarah-darah. Di sisi lain, gosip tetangga semakin keras terdengar. Beberapa tetangga sengaja memberi sindiran halus. Ada yang pura-pura bertanya, "Mbak, Bu Mira sekarang makin cantik ya, sering dapat tamu." Hehehe, sambil melirik penuh arti. Aku hanya tersenyum kaku, menahan diri agar tidak menangis di depan mereka. Puncaknya terjadi ketika aku melihat sesuatu yang membuatku hampir tak bisa bernapas. Saat itu aku mengikuti Andi lagi. Dari balik pagar kecil, aku menyaksikan Bu Mira berdiri di teras rumahnya, mengenakan kalung mewah yang sangat kukenal. Kalung itu, kalung peninggalan ibuku, bersinar indah di lehernya, seolah mengejekku, seolah berkata bahwa aku telah kalah. Dan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, Andi sedang berdiri di hadapannya, memperbaiki kait kalung itu sambil tersenyum manis. Dadaku sesak, napasku terhenti. Rasanya aku ingin pingsan di tempat. Tidak hanya pengkhianatan cinta, tapi juga pengkhianatan terhadap kenangan ibuku. Aku segera mundur, menahan isak tangis agar tidak terdengar. Aku pulang dengan langkah gontai, jatuh tersungkur di kamar begitu sampai rumah. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Hatiku seperti sudah tidak sanggup menahan beban lagi. Tapi di sela tangis itu, aku membuat sumpah dalam hati. Aku akan menuntut keadilan. Aku tidak akan membiarkanmu, Andi, dan kau, Bu Mira, merampas kebahagiaan dan kehormatanku. Kalian pikir aku lemah. Kalian pikir aku hanya bisa menangis. Aku akan buktikan, aku bisa berdiri, meski hati ini hancur berkeping-keping. Dengan tangan bergetar, aku mengumpulkan semua bukti dalam satu folder tersembunyi di ponselku. Foto-foto, rekaman, bahkan video singkat. Itu akan menjadi senjataku. Dan malam itu, aku merasa satu langkah lebih dekat pada kebenaran, meski jalan di depanku masih gelap dan penuh duri. Malam itu aku hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Andi dan Bu Mira muncul jelas di pelupuk mataku. Senyum mesra mereka, pelukan hangat, dan, yang paling menusuk, pemandangan kalung peninggalan ibuku yang kini melingkar manis di leher seorang wanita yang tidak tahu malu. Aku terbangun berkali-kali dengan dada sesak. Air mataku tidak kunjung kering. Rasa sakit itu seperti pisau yang terus ditusukkan ke jantungku, berulang kali, tanpa henti. Namun di balik semua itu, ada api yang semakin menyala. Api amarah. Aku sudah terlalu lama diam. Sudah terlalu lama mencoba menutup mata. Dan semakin aku diam, semakin jauh mereka melangkah di atas penderitaanku. Pagi harinya, aku menatap cermin dengan mata bengkak. Wajahku pucat, bibirku kering. Aku nyaris tidak mengenali diriku sendiri. Aku, yang dulu selalu berusaha menjaga rumah tangga, kini hanya menjadi wanita rapuh yang diinjak harga dirinya. Aku tidak boleh terus seperti ini. Aku mengambil ponsel, membuka folder bukti yang sudah kukumpulkan, foto-foto Andi keluar masuk rumah Bu Mira, rekaman suara samar, hingga video singkat yang sempat kurekam dari kejauhan. Semua itu terasa seperti duri yang menusuk, tapi sekaligus menjadi pengingat bahwa aku tidak boleh menyerah.
Saat aku sibuk dengan pikiranku, suara Andi terdengar dari ruang tamu. Ia sudah bangun, menyalakan televisi sambil bersiul kecil. Seolah tidak ada dosa. Seolah tidak pernah menusukku dari belakang. Aku keluar kamar, menatapnya tanpa berkata-kata. Ia menoleh, lalu tersenyum tipis. "Pagi, sayang. Sarapan ada?" Tanyanya santai. Aku mengepalkan tangan. Ingin sekali aku melemparkan semua bukti itu ke wajahnya saat itu juga. Tapi aku menahan diri. Tidak sekarang. Belum saatnya. Aku harus memilih waktu yang tepat. Ketika semua akan terbongkar tanpa ia bisa menyangkal. "Masak sendiri kalau mau makan," jawabku dingin. Lalu berbalik ke dapur. Andi mendengus, tapi tidak berkata apa-apa. Aku tahu ia mulai merasa aku berubah. Namun biarlah. Biarkan ia lengah. Biarkan ia merasa masih bisa berbohong. Aku akan menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan semua kepalsuan ini. Sepanjang hari, aku merasakan gejolak yang aneh. Antara ingin segera melabrak dan ingin menahan diri lebih lama. Aku tahu, melawan dengan emosi bisa membuatku kalah. Tapi menahan sakit ini juga hampir membuatku gila. Sore harinya, aku duduk di kamar sambil menulis di sebuah buku catatan. Aku menuliskan semua perasaanku. Luka, marah, kecewa, juga tekadku untuk bangkit. Aku menulis agar kepalaku tidak meledak. Agar aku bisa menuangkan semua racun ini ke dalam kata-kata. Bukan hanya terjebak di dalam dadaku. Suamiku mencuri kalung ibuku. Ia memberikannya pada wanita lain. Ia mengkhianati sumpahnya. Mengkhianati cintaku, mengkhianati keluarga. Tapi aku tidak akan diam. Aku tidak akan biarkan mereka tertawa di atas air mataku. Setelah menulis, aku merasa sedikit lega. Seakan buku itu menjadi saksi bisu yang memahami semua luka yang tak bisa kubagi pada siapapun. Namun, malam itu sebuah kejadian kecil membuat emosiku kembali memuncak. Saat makan malam, Andi menerima panggilan telepon. Ia buru-buru bangkit dari kursi, masuk ke teras, dan berbicara dengan suara lirih. Aku tidak bisa mendengar jelas, tapi nada suaranya penuh kelembutan. Nada yang dulu hanya ia gunakan padaku. Aku berdiri diam di balik pintu, mencoba mencuri dengar. "Iya, aku kangen juga. Besok aku sempatin mampir. Ya, jangan ngambek." Suara Andi lirih, penuh manja. Tubuhku gemetar. Tanganku ingin meraih sesuatu untuk melempar ponsel itu dari tangannya. Tapi aku menahan diri lagi, meski rasanya seperti menahan lahar yang siap meledak. Begitu ia selesai, aku masuk pura-pura mengambil air. Andi terkejut melihatku, tapi berusaha menutupi. "Tadi telepon kerja," katanya cepat. Aku hanya menatapnya lama. Tatapanku menusuk, tanpa kata. Ia gelisah sebentar, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Malam itu, aku kembali menangis di kamar. Namun tangis itu kini bercampur dengan sumpah. "Baiklah, Andi. Kalau kau pikir aku tidak tahu, kau salah besar. Kau mungkin bisa membohongi tetangga, membohongi keluargaku, tapi tidak bisa selamanya menipuku. Aku akan membuatmu menyesal." Aku mulai menyusun rencana. Aku akan mengumpulkan bukti lebih banyak, dan aku akan melibatkan saksi. Mungkin Bu Ratna, yang sudah lama curiga. Mungkin juga beberapa tetangga yang pernah melihat. Aku tidak akan sendirian. Hari-hari berikutnya, aku mengamati Andi dengan lebih teliti. Setiap geraknya, setiap kebohongannya, semakin membuatku muak. Ia semakin sering pulang terlambat, dengan alasan rapat atau lembur. Tapi aku tahu kemana ia pergi. Aku tidak lagi menangis setiap kali melihatnya keluar. Tangisku sudah berubah menjadi bara. Kini, setiap kali ia berangkat, aku justru tersenyum miring. Karena itu berarti aku akan punya bukti baru. Satu kali, aku sengaja menyalakan perekam suara di ponselku dan menaruhnya di mobil saat ia ke kamar mandi sebelum berangkat. Malamnya, ketika ia pulang, aku memeriksa rekaman itu. Dan benar saja, suara mereka terdengar jelas. Tawa Bu Mira, suara manja Andi,
Bahkan ucapan mesra mereka yang membuat perutku mual. Aku cinta kamu. Suara Andi lirih. Kalau cinta, jangan balik ke dia lagi. Suara Bumira membalas. Dadaku serasa diremas. Tapi di balik itu, ada kepuasan kecil. Aku sudah punya bukti suara. Tidak ada lagi yang bisa ia bantah. Aku tahu, aku tinggal menunggu waktu. Luka ini sudah terlalu dalam. Amarah ini sudah terlalu besar. Dan pada akhirnya, semua kepalsuan ini akan kurobek habis-habisan. Di cermin, aku menatap diriku sendiri dengan mata merah. Kau tidak boleh kalah, bisikku pada bayangan itu. Kau sudah cukup menderita. Saatnya mereka yang merasakan balasan. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Foto, rekaman, video, semua kini menjadi senjataku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa lebih kuat. Luka dan amarah telah mengubahku. Aku bukan lagi wanita yang bisa ditipu. Aku adalah wanita yang siap melawan. Hari-hari itu aku jalani dengan wajah datar. Seolah semuanya baik-baik saja. Padahal di dalam diriku, ada badai besar yang terus mengamuk. Aku menyimpan luka, menyimpan amarah, sekaligus menyimpan bukti yang semakin banyak menumpuk di ponselku. Andi mungkin mengira aku tidak tahu apa-apa. Ia tetap berperan sebagai suami manis ketika berada di rumah, meski seringkali dingin dan malas bicara. Namun setiap kali ia mencoba bersikap normal, yang kulihat hanya kepalsuan. Senyumannya tidak lagi membuatku hangat, hanya membuatku mual. Hari itu aku sedang menyapu halaman ketika Bu Ratna, tetangga sebelah, menghampiriku. Ia membawa tas belanjaan, lalu berbisik pelan. Mbak, aku harus bilang sesuatu. Maaf kalau ini menyinggung. Aku berhenti, menatapnya penasaran. Ada apa, Bu? Ia mendekat, menurunkan suaranya. Tadi pagi saya lihat mobil Mas Andi parkir di depan rumah Bumira. Mereka keluar bareng, ketawa-tawa. Saya sengaja pura-pura nggak lihat. Tapi jujur, Mbak, tetangga lain juga ada yang tahu. Gosip ini sudah mulai kemana-mana. Tubuhku seakan membeku. Jadi, bukan hanya aku yang tahu. Orang-orang juga sudah mulai membicarakan. Rumah tanggaku bukan lagi rahasia, tapi bahan tontonan. Aku memaksa tersenyum kecil. Terima kasih sudah jujur, Bu. Saya akan pikirkan bagaimana baiknya. Bu Ratna menepuk bahuku penuh empati, lalu pamit. Aku berdiri kaku, menyadari satu hal. Topeng yang selama ini kupakai untuk menutupi masalahku sudah mulai retak. Cepat atau lambat, semua orang akan tahu. Malamnya, aku memutuskan untuk menguji Andi lagi. Aku ingin melihat seberapa jauh ia berani mempertahankan kebohongannya. Mas, kataku saat kami makan malam. Tadi ada tetangga cerita lihat mobil kamu di depan rumah Bumira. Itu benar. Andi langsung terbatu kecil, hampir tersedak. Ia buru-buru minum, lalu berkata dengan nada tinggi, "Apa-apaan sih? Orang itu asal ngomong aja. Aku kerja seharian, mana sempat ke sana?" Aku menatapnya tajam. Jadi semua tetangga salah lihat? Mereka semua halusinasi. Ia membanting sendok ke meja. Aku capek. Ya, kenapa kamu nggak pernah percaya sama aku? Kalau kamu lebih percaya gosip daripada suamimu sendiri, ya sudah. Ia berdiri, meninggalkan meja dengan wajah merah. Aku tetap duduk, memandang punggungnya yang menjauh. Dalam hati aku berkata, beraktinglah sekuat tenaga, Andi. Waktumu tinggal sedikit. Beberapa hari setelahnya, topeng itu akhirnya benar-benar terbongkar. Semua berawal dari sebuah acara arisan RT di rumah Bu Ratna. Aku datang dengan perasaan biasa saja, mencoba tetap tegar meski aku tahu banyak tatapan curiga mengarah padaku. Acara berlangsung seperti biasa, penuh obrolan ringan. Namun suasana berubah ketika salah satu ibu tiba-tiba berkata, kemarin aku lihat Bumira pakai kalung cantik banget. Katanya hadiah dari seseorang. Wah, siapa ya yang baik hati? Beberapa ibu langsung saling pandang, lalu melirikku. Hatiku berdegup kencang. Aku tahu arah pembicaraan ini. Aku juga lihat,
Bu, timpal ibu lain. Kalungnya mewah sekali. Kayak kalung warisan. Ah, entah kenapa aku merasa pernah lihat mirip di leher Mbak. Ia terhenti, sadar hampir menyebut namaku. Aku menarik napas panjang. Rasanya jantungku ingin meloncat keluar. Aku tidak bisa lagi diam. Aku harus bicara, sebelum gosip itu semakin melebar. Dengan suara bergetar tapi tegas, aku berkata, kalung itu memang kalung peninggalan ibuku. Kalung yang seharusnya masih ada di rumahku. Tapi, suamiku memberikannya kepada orang lain. Ruangan langsung hening. Semua ibu menatapku dengan mata terbelalak. Ada yang menutup mulut. Ada yang berbisik pelan. Ya Allah, Mbak, apa benar? Tanya Bu Ratna hati-hati. Aku mengangguk. Air mataku mulai mengalir. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah melihat sendiri. Aku punya bukti. Suamiku bukan hanya mencuri kalung ibuku, tapi juga berselingkuh dengan Bu Mira. Geger. Semua orang saling berbisik. Beberapa wajah tampak terkejut. Sebagian lagi terlihat seperti sudah menduga. Aku membuka ponsel, menunjukkan beberapa foto yang kusimpan. Foto Andi masuk rumah Bu Mira. Foto mereka berpelukan, hingga rekaman suara yang sempat kudapat. Semua kulihatkan tanpa ragu. Ini buktinya, kataku dengan suara bergetar. Aku tidak sedang berhalusinasi. Semua nyata. Suasana semakin riuh. Ada yang menggeleng-geleng, ada yang mengutuk pelakor, ada juga yang mencibir Andi. Astaga, tega sekali, bisik salah satu ibu. Kalau begitu, pantes Bu Mira sering pamer, sambung yang lain. Aku menunduk. Air mataku jatuh membasahi ponsel di tanganku. Namun di balik rasa sakit itu, ada kelegaan kecil. Topeng itu sudah terbongkar. Aku tidak sendirian lagi. Dunia kini tahu siapa sebenarnya Andi dan Bu Mira. Sepulang dari arisan, kabar itu menyebar lebih cepat dari api. Malamnya, ketika Andi pulang, wajahnya sudah tegang. Ia pasti sudah mendengar. Kenapa kamu harus buka aib rumah tangga di depan orang? Bentaknya begitu masuk rumah. Aku berdiri menatapnya dengan mata penuh air. Aib? Kamu pikir siapa yang membuat aib itu? Mas? Aku atau kamu? Aku diam selama ini. Tapi kamu terus menghancurkan rumah tangga kita. Dan sekarang semua orang tahu siapa sebenarnya dirimu. Andi terdiam. Wajahnya merah padam. Ia hendak membalas. Tapi kata-katanya terhenti. Untuk pertama kalinya, aku melihat ia tidak lagi bisa bersembunyi di balik kebohongan. Malam itu, kami tidak bicara lagi. Ia memilih tidur di ruang tamu, sementara aku terisak sendirian di kamar. Namun ada kekuatan baru dalam tangisku kali ini. Aku sudah berani bicara. Aku sudah membuka topeng mereka. Dan aku tahu, setelah ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam arisan itu, rumah tanggaku bagaikan bara api yang siap meledak kapan saja. Gosip sudah tersebar ke seluruh perumahan. Orang-orang mulai terang-terangan membicarakan Andi dan Bu Mira. Setiap aku keluar rumah, tatapan kasihan dan bisik-bisik menusuk telingaku. Andi jelas tidak tahan. Ia pulang dengan wajah masam, seringkali marah tanpa alasan. Bahkan pernah satu malam ia menuduhku penyebab semua masalah. Kamu puas, ya? Nama aku rusak di kampung ini. Semua orang ngomongin aku. Itu semua salahmu. Bentaknya. Aku berdiri menatapnya tajam. Salahku? Mas, yang selingkuh itu siapa? Yang ngasih kalung ibuku ke janda itu siapa? Jangan pernah salahkan aku atas kebusukan yang kamu buat sendiri. Andi terdiam. Wajahnya merah. Tangannya mengepal. Aku sempat takut ia akan berbuat kasar. Tapi ia hanya menahan napas panjang, lalu membanting pintu dan pergi. Aku duduk di lantai ruang tamu, tubuhku gemetar, tapi hatiku tegas. Aku tidak akan mundur. Jika selama ini aku diam, maka hari ini aku akan melawan. Keesokan harinya, aku sengaja berjalan ke arah rumah Bu Mira. Beberapa tetangga yang melihat langsung berhenti beraktivitas. Pura-pura sibuk tapi sebenarnya ingin menyaksikan. Aku tahu langkahku akan menjadi tontonan. Tapi aku tidak peduli.
Aku mengetuk pintu rumah Bu Mira keras-keras. Tidak lama, pintu terbuka, menampakkan wajahnya yang terkejut. Ia mengenakan daster elegan. Wajahnya masih penuh make-up meski baru pagi. "Oh, Mbak, ada apa?" Tanyanya dengan senyum tipis, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menatapnya tajam. "Kamu tahu kenapa aku kesini? Jangan pura-pura polos, Mira." Senyumnya melebar, tapi matanya menyipit penuh tantangan. "Kalau ini soal gosip itu, aku rasa kamu salah paham. Mas Andi sering kesini hanya untuk bantu aku. Kamu tahu sendiri, aku ini janda, banyak butuh bantuan." Aku hampir meledak mendengar alasan itu. "Bantu? Dengan pelukan? Dengan kalung ibuku yang sekarang ada di lehermu?" Ia terdiam sesaat, lalu tertawa kecil. "Oh, jadi itu masalahnya. Memangnya kenapa kalau Mas Andi kasih aku hadiah? Itu kan tandanya dia peduli. Kalau kamu nggak bisa bikin suamimu betah, jangan salahkan aku." Kata-kata itu menusukku seperti belati. Tetangga yang menguping dari kejauhan mulai saling berbisik. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan air mata. "Mira," suaraku bergetar tapi tegas. "Aku bisa terima kalau suamiku berubah, tapi aku tidak akan pernah biarkan dia, atau kamu, merampas peninggalan ibuku. Kalung itu bukan milik kalian. Itu milik keluargaku." Mata Bu Mira berkilat. Lalu ia menyentuh kalung yang melingkar di lehernya dengan penuh kesombongan. "Kalung ini sudah jadi milikku. Kalau kamu masih sayang, suruh saja suamimu ambil lagi. Kalau bisa." Aku mengepalkan tangan. Dasar tidak tahu malu. Suasana semakin tegang ketika tiba-tiba suara mobil terdengar. Andi pulang lebih awal. Ia tampak terkejut melihatku berdiri di depan rumah Bu Mira. "Apa yang kamu lakukan di sini?" teriaknya panik. Aku menoleh dengan tatapan penuh luka. "Aku hanya menagih apa yang menjadi hakku. Kalung ibu, harga diriku, dan kejujuranmu, Mas." Andi mendekat. Wajahnya pucat. "Jangan bikin ribut di sini. Ayo pulang." Aku menggeleng. "Tidak, aku sudah terlalu lama diam. Hari ini, semua orang harus tahu siapa kamu sebenarnya." Beberapa tetangga mulai mendekat. Pura-pura ingin melerai tapi sebenarnya ingin menyaksikan drama ini lebih dekat. Suasana menjadi seperti panggung terbuka. Aku mengeluarkan ponsel dari tas. "Kalau kamu masih berani menyangkal, aku akan putar rekaman ini sekarang." Andi panik. "Hentikan. Jangan bikin malu." Aku menatapnya dingin. "Malu? Kamu pikir aku belum malu selama ini? Kamu pikir aku belum diinjak harga diriku? Kalau kamu tidak takut dosa, setidaknya takutlah pada kebenaran." Aku menyalakan perekam suara yang pernah kusimpan. Suara Andi terdengar jelas. "Aku cinta kamu. Jangan ngambek ya. Besok aku datang lagi." Suara itu disambut tawa manja Bu Mira. Tetangga yang mendengar langsung gaduh. Ada yang menutup mulut, ada yang beristighfar keras. Ada pula yang menggeleng-geleng tak percaya. Wajah Andi merah padam, sementara Bu Mira tampak kaget, lalu berusaha tetap tenang. "Itu cuma bercanda," katanya. Aku menatapnya dengan penuh jijik. "Bercanda? Kamu merusak rumah tangga orang lalu bilang bercanda? Kamu pakai kalung ibuku dan bilang itu hadiah? Dasar wanita murahan." Teriakanku membuat suasana semakin riuh. Beberapa ibu langsung menarik lenganku, mencoba menenangkan. Namun aku sudah terlalu sakit, terlalu marah. Andi akhirnya berteriak. "Sudah cukup. Jangan terus bikin keributan. Kalau kamu nggak tahan lagi, kita cerai saja." Hening sejenak. Kata cerai itu meluncur dari mulutnya seperti bom yang meledak. Semua orang menatapku, menunggu reaksiku. Air mataku jatuh deras. Tapi aku tidak lagi lemah. Aku menatapnya dengan penuh kebencian. "Kalau itu yang kamu mau, baik. Aku tidak takut. Lebih baik aku hidup sendiri daripada terus diinjak-injak seperti ini." Andi terdiam. Wajahnya kosong. Bu Mira tersenyum kecil di sampingnya, seolah merasa menang. Tapi aku tidak peduli.
Aku berbalik meninggalkan rumah itu, meski kakiku gemetar. Tetangga berusaha menahan, tapi aku terus melangkah. Di belakangku, aku mendengar bisik-bisik penuh simpati, juga umpatan pada Andi dan Bu Mira. Di dalam hati, aku tahu, pertempuran harga diri ini baru saja dimulai. Aku mungkin kehilangan suami, tapi aku tidak akan kehilangan kehormatan. Aku akan merebut kembali kalung ibuku, meski harus dengan air mata dan darah. Malam itu, aku terjaga sendirian di kamar. Rumah terasa sunyi, tapi pikiranku gaduh. Kata-kata Andi siang tadi terus terngiang di telingaku. Kalau kamu nggak tahan lagi, kita cerai saja. Aku memandangi cincin kawin di jariku. Benda kecil itu dulu simbol cinta, tapi kini hanya terasa seperti belenggu. Tangisku pecah, tapi bukan lagi tangis kelemahan. Itu tangis pelepasan. Aku sadar, kebenaran yang kucari harus kutemukan sampai ke akar, sebelum aku benar-benar mengambil keputusan. Keesokan harinya, aku menemui sahabatku, Rina. Ia adalah orang yang sejak awal mendukungku, meski sering mengingatkan agar aku kuat. Begitu aku masuk rumahnya, Rina langsung memelukku. Aku dengar semuanya dari tetangga. Kamu nggak apa-apa, kan? Tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Aku menghela napas. Aku nggak tahu harus jawab apa. Tapi aku harus pastikan satu hal. Sejak kapan Andi selingkuh sama Mira? Aku harus tahu semuanya. Rina mengangguk, lalu duduk di sampingku. Aku sebenarnya sudah curiga sejak beberapa bulan lalu. Andi sering terlihat mampir ke rumah Mira sore-sore. Katanya sih cuma bantu betulin ini itu. Tapi Mbak, terlalu sering. Nggak wajar. Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Jadi bukan baru-baru ini? Selingkuh itu sudah berjalan lama? Rin, kamu bisa bantu aku cari tahu lebih banyak? Aku nggak mau sekadar dengar gosip. Aku butuh bukti nyata. Rina mengangguk mantap. Tenang, aku kenal sama orang yang bisa bantu. Dia tetangga blok lain, punya warung kecil, dan sering lihat siapa keluar masuk rumah Mira. Kalau kamu mau, aku bisa tanya-tanya. Aku setuju. Rina kemudian mengajakku menemui Bu Yati, pemilik warung itu. Perempuan parubaya itu menyambut kami dengan ramah. Tapi wajahnya berubah serius saat aku menanyakan soal Andi. Loh, jadi kamu baru tahu, Mbak? Tanyanya dengan nada hati-hati. Aku menelan ludah. Iya, Bu. Tolong cerita apa yang Ibu tahu. Bu Yati menarik napas panjang. Saya sering lihat Mas Andi masuk ke rumah Bu Mira sore atau malam. Kadang bawa belanjaan, kadang cuma pakai motor. Kalau lama nggak datang, Bu Mira biasanya murung. Pernah juga saya dengar mereka ribut kecil soal uang. Saya nggak enak ngomong, tapi kalau sudah begini, sepertinya bukan sekadar gosip. Darahku serasa mendidih. Jadi Andi bukan hanya memberikan kalung ibuku, tapi juga menghamburkan uang untuk selingkuhannya. Aku pulang dengan langkah berat. Sepanjang jalan, aku memikirkan semuanya. Wajah ibuku terbayang di kepalaku. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa kalung kesayangannya justru dijadikan hadiah untuk wanita lain? Di rumah, Andi duduk di ruang tamu. Wajahnya muram, mungkin karena gosip sudah makin meluas. Aku berdiri di depannya, tanpa rasa takut lagi. Mas, kataku dingin, aku mau kamu jujur. Sejak kapan kamu sama Mira? Andi terdiam. Wajahnya berubah pucat, lalu menunduk. Mas, jawab. Suaraku meninggi. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku merasakan perih di dada. Mulai dari awal. Aku pantas tahu. Akhirnya Andi bicara dengan suara bergetar. Aku kenal Mira lebih dekat sekitar setahun lalu. Waktu itu aku sering diminta tolong betulin pompa airnya, nganterin belanjaan. Lama-lama, dia perhatian sama aku. Dia selalu bikin aku merasa dihargai, nggak seperti di rumah. Aku terhenyak. Tidak seperti di rumah? Maksudmu aku tidak menghargaimu? Andi buru-buru menggeleng. Bukan begitu. Tapi, kamu sibuk dengan kerjaan,
dengan urusan rumah, dengan orang tuamu. Aku merasa kesepian. Air mataku jatuh. Jadi itu alasan dia mengkhianati aku? Kesepian? Mas, kalau kamu merasa kesepian, kenapa tidak bicara sama aku? Kenapa harus cari pelampiasan ke wanita lain? Ke tetangga kita sendiri. Andi terdiam. Wajahnya penuh penyesalan. Aku salah. Aku akui itu. Tapi Mira juga pandai memanfaatkan. Dia sering minta uang, minta dibelikan ini itu. Aku terjebak. Aku teringat kalung ibuku. Kalung itu. Kenapa kamu kasih ke dia? Andi menutup mata. Suaranya pelan. Dia ngancam mau bongkar hubungan kami kalau aku nggak kasih sesuatu yang berharga. Aku panik. Aku nggak punya uang banyak waktu itu. Lalu aku ingat kalung di laci. Aku bodoh. Aku menjerit. Tangisku pecah. Mas, itu kalung ibuku. Satu-satunya kenangan yang tersisa. Bagaimana bisa kamu tega? Apakah harga rumah tangga kita cuma segitu? Andi berusaha mendekat, tapi aku menepisnya. Jangan sentuh aku. Semua yang kamu lakukan sudah cukup menghancurkan. Suasana hening. Hanya isak tangisku yang terdengar. Andi akhirnya berkata lirih. Aku akan ambil kalung itu kembali. Aku janji. Aku menatapnya dengan tatapan tajam. Bukan hanya kalung yang harus kamu kembalikan, Mas, tapi juga harga diriku. Dan aku nggak yakin kamu bisa melakukannya. Malam itu, aku tidur di kamar tamu. Hatiku hancur berkeping-keping. Tapi ada sedikit kelegaan karena kebenaran akhirnya terungkap. Aku tidak lagi buta. Aku tahu siapa suamiku sebenarnya. Dan siapa Bu Mira sebenarnya. Di dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku mungkin kehilangan cinta, tapi aku tidak akan kehilangan kehormatan dan warisan ibuku. Keesokan harinya, aku bangun dengan tekad baru. Aku sudah siap menghadapi bab terakhir dari pertarungan ini. Pagi itu, udara terasa begitu berat. Aku duduk di meja makan menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Sementara Andi mondar-mandir di ruang tamu, wajahnya gelisah. Sejak pengakuannya semalam, rumah ini tak lagi sama. Ada jurang yang memisahkan kami, jurang yang dalam dan mungkin tak bisa dijembatani lagi. Andi menghentikan langkahnya, lalu menatapku. Aku sudah putuskan. Hari ini aku akan ke rumah Mira untuk ambil kembali kalung ibumu. Apapun yang terjadi, aku akan pastikan itu kembali ke tanganmu. Aku menatapnya lama. Kamu yakin bisa? Mira bukan tipe perempuan yang mau begitu saja menyerahkan sesuatu. Apalagi dia tahu itu melibatkan harga diri. Andi menghela napas panjang. Aku harus coba. Aku sudah terlalu banyak salah. Aku tidak menjawab. Dalam hati, aku tahu apapun hasilnya. Semuanya sudah berubah. Kalung itu penting. Tapi lebih penting lagi adalah kejujuran dan kesetiaan yang sudah hancur. Siang harinya, aku sengaja mengikuti Andi dari jauh. Aku ingin tahu sendiri apa yang akan terjadi. Dari balik pagar tetangga, aku melihat Andi berdiri di depan rumah Mira, mengetuk pintu dengan gugup. Tak lama, Mira muncul dengan wajah sinis. Oh, akhirnya datang juga. Aku kira kamu sudah takut keluar rumah. Andi menarik napas. Aku mau kalung itu kembali. Itu bukan milikku, apalagi milikmu. Itu milik istriku. Kembalikan sekarang, Mira. Mira tertawa sinis. Kalung ini sudah jadi milikku. Kamu yang kasih. Ingat, kalau sekarang mau minta balik, apa untungnya buat aku? Andi mencoba menahan emosi. Aku mohon, Mira. Jangan tambah hancurkan hidupku. Aku akan ganti dengan uang, tapi tolong kembalikan kalung itu. Mira menyilangkan tangan di dada. Uang? Kamu pikir aku butuh uang recehanmu? Aku butuh perhatian. Aku butuh cinta. Dan kamu sudah memberikannya. Kalung ini simbolnya. Kalau kamu mau ambil, berarti kamu menghapus semua yang kita punya. Aku yang mendengarkan dari jauh merasa darahku mendidih. Dengan langkah tegas,
Aku keluar dari tempat persembunyian dan berdiri di samping Andi. Wajah Mira seketika berubah. Aku yang datang menagih, kataku dingin. Kalung itu milik ibuku. Kembalikan sekarang juga, atau aku akan laporkan kamu atas tuduhan penggelapan barang berharga. Mira menatapku, jelas kaget dengan keberanianku. Kamu berani ya, Mbak? Jangan sok. Kalau kamu mau lapor polisi, silakan. Tapi jangan lupa, aku juga bisa bongkar semua aib rumah tanggamu di depan umum. Aku tersenyum getir. Aib rumah tanggaku? Semua orang sudah tahu. Semua tetangga sudah dengar bukti perselingkuhanmu. Jadi, Mira, kamu tidak lagi punya senjata untuk melawanku. Mira terdiam. Matanya melotot penuh amarah. Ia tidak menyangka aku akan setegar ini. Andi menunduk. Jelas merasa malu. Mira, tolong. Jangan buat semua makin buruk. Dengan wajah kesal, Mira akhirnya membuka kalung itu dari lehernya. Ia melemparkannya ke arahku dengan kasar. Ambil saja. Lagian aku sudah bosan pakai. Bikin ribet. Kalung itu jatuh ke lantai. Aku memungutnya dengan hati-hati. Tanganku gemetar. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Peninggalan ibuku akhirnya kembali ke tanganku. Aku menatap Mira dengan pandangan penuh kebencian. Terima kasih, Mira. Dengan ini, tidak ada lagi alasan bagimu untuk masuk ke dalam hidupku. Jangan pernah lagi dekati suamiku. Mira tertawa sinis. Suamimu? Hah? Apa kamu yakin masih punya suami? Dari caranya dia merayuku, aku rasa dia sudah lebih jadi milikku daripada milikmu. Aku menoleh pada Andi, menunggu reaksinya. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku. Ia tidak sanggup membalas kata-kata itu. Hatiku hancur sekali lagi. Aku tahu, ini akhir segalanya. Aku menatap Mira dengan tatapan dingin. Kamu benar satu hal, Mira. Suami yang tega mengkhianati istrinya bukan lagi pantas disebut suami. Ambil saja dia kalau kamu mau. Aku sudah selesai. Andi terkejut. Matanya melebar. Mbak, jangan bilang begitu. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Cukup, Mas. Aku sudah dengar dan lihat semuanya. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Aku hanya ingin hidupku kembali, tanpa kebohongan, tanpa pengkhianatan. Aku memeluk kalung itu erat-erat, lalu berbalik meninggalkan mereka. Suara Andi memanggilku terdengar samar. Tapi aku tidak berhenti. Air mataku jatuh deras. Tapi langkahku tegap. Hari-hari setelah itu penuh dengan proses berat. Aku mengurus perceraian dengan hati yang mantap. Tetangga mendukung. Keluargaku marah tapi sekaligus lega aku akhirnya berani mengambil keputusan. Andi beberapa kali mencoba meminta maaf. Bahkan datang bersama orang tuanya. Tapi aku sudah bulat. Maafku mungkin bisa kuberikan. Tapi hatiku tidak bisa kembali. Aku tidak bisa lagi percaya. Proses perceraian berjalan tidak mudah. Tapi akhirnya sah. Aku resmi berpisah dari Andi. Meski hatiku sakit, ada kelegaan besar menyelimutiku. Beban yang lama menghantui akhirnya terangkat. Kalung ibuku kini kusimpan di kotak kecil. Lebih berharga dari sebelumnya. Setiap kali aku melihatnya, aku teringat bahwa aku sudah melewati badai besar. Aku kehilangan suami, tapi aku menemukan kembali harga diriku. Beberapa bulan kemudian, aku mulai membangun hidup baru. Aku kembali fokus pada pekerjaanku, pada diriku sendiri, dan pada keluargaku. Luka itu masih ada, tapi aku tidak lagi hancur. Aku belajar berdiri di atas kakiku sendiri. Di suatu sore, aku berdiri di depan cermin, mengenakan kalung itu. Aku tersenyum, meski mataku masih berkaca-kaca. Ibu, bisikku pelan, kalungmu sudah kembali. Dan aku juga sudah kembali. Lebih kuat, lebih berani. Itulah akhirnya. Pengkhianatan memang menghancurkan, tapi dari reruntuhan itu aku membangun kembali diriku. Aku bukan lagi perempuan yang diam diperlakukan semena-mena. Aku adalah perempuan yang berani melawan, sekalipun harus kehilangan. Dan aku tahu, inilah jalan yang benar.